Siapanya kau? Hancur bah. Hancur. Siapa kau? Ormas dari Antioquia. Dengar aku ngomong. Kristen itu penyelamat, tahu kamu? Penyelamat kau pun mana penyelamat? Gue emang. Saya sudah kasih jawaban. Anda bertanya kepada saya, Kau Kristen itu pengikut apa? Yesus atau tidak? Penyelamat. Kau pengikut Yesus apa tidak? Iya. Ya Itu udah. iman saya. Ya udah, aku juga pengikut Yesus. Apalagi? Terima Kenapa kasih. kau nggak percaya? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya lah kalau kayak gitu, bising kali kau. Dah apa aja kau bilang. Puji kutang. Pengikut Yesus aku bilang. Pak Pendeta, dia mengakui bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Berarti kau bukan pengikut Yesus. Ayo kita buktikan kalau siapa yang benar-benar pengikut Yesus. Mau kau? Iya, buktikan. Hah? Mau kau? Buktikan kan Pak Pendeta. Kita buktikan di sini siapa yang benar-benar pengikut Yesus. Jangan begitu kau. Ayo kita buktikan. Apa yang sekarang aku tanya, apa yang kau ikuti dari Yesus? Apa yang kau ikutin? Hah? Apa yang kau ikutin dari Tuhan Yesus tuh? Mau jawab? Syarat menjadi pengikut Yesus. Apa yang kau ikutin coba? Aku pengikut Yesus. Yesus mengatakan ya di Matius 4:10, "Nyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Markus 12:29, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Lukas 4:8, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas? Mantap kali Pak Pendeta. Sekarang aku tanya kau. Sekarang aku tanya kau. Apa yang kau ikutin dari Yesus? Hah? Apa yang kau ikutin? Semua dalil-dalil berdasarkan kitab kau ikutin. Sekarang aku tanya. Apa perkataan Yesus kau ikutin? Nangis. Dimarahin. Hah? Dimarahin kan? Saya nggak ikut-ikutan kalau Pak Pendeta sudah marah nih. Kau mau uji-uji aku pula lagi kau. Nangis. Yohanes 11:35. Teman-teman tap layar ya. Udah mulai goyang ini roomnya. Tap layarnya, mohon. Nangis. Yohanes 11:35, maka Yesus menangis. Pendeta, menganci di TikTok dimarahi pendeta, di dunianya tadi dimarahi istri. Jangan kau mute aku kalau mau bicara sama aku. Siapa yang Brengseknya kau. Binatang kau. Jangan dikasih. Pak Pendeta katanya ini jangan dikasih. Pak Pendeta gimana ini Pak Pendeta? Kau yang binatang. Tapi kenapa cuma Pak Pendeta kok begini? Kalau memang betul-betul kau silalahi, kau ketunjukkan dulu margamu. Marga pula dia bang. Apanya marga? Apa urusan ke marga? Ini kenapa kau bikin namamu? Bukan tempat sensus. Kenapa kau bikin namamu? Sensus, oi. Tiba-tiba jadi Aku pengikut Yesus. Sudah kukatakan tadi. Apa masalahmu? Kau pembohong. Jangan kau bawa-bawa suku. Tidak semua Batak itu Kristen. Tidak semua Batak itu. Dengar. Jangan kau bawa suku. Sama kau dengan nabimu. Enggak semua Batak. Dalil kau banyak kali kau. Bodoh kali kau. Sekarang kita uji. Benar enggak pengikut Yesus? Kau mengikuti enggak apa perkataan Yesus yang kusampaikan tadi? Hah? Matius 4:10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kau ikuti enggak tuh? Baru keluar kau dari gua hidup kau. Ikuti tidak itu? Kau ikuti enggak? Perkataan Yesus. Bukan kau. Kau ikuti enggak? Berarti kau bukan pengikut Yesus. Sesat kau, kurang ajar. Sesat kau. Bidak. Kurang ajar kau. Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Tapi perkataan Yesus tidak kau ikutin. Kurang ajar kau. Ngaku-ngaku kau pengikut Yesus. Pernyataan Andrew Basley ya. Ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kita menjadi orang yang seperti dikehendaki Bapak surgawi. Teroris kau, teroris. Pendeta ini mengikuti Yesus. Kau ini. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Coba. Kalau kau memang benar-benar pengikut Yesus, apa yang kau ikutin? Aku ikutin perkataan Yesus. Katanya mau diskusi. Kok menghujat Pak Pendeta? Ini gimana sih? Katanya mau diskusi. Menipu saja kerja kau. Di sini minum kencing. Menipu saja kerja kau, lor.
Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Apalagi? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu benar-benar pengikut Yesus. Kau pengikut siapa kau? Hantu, dewa? Hah? Dewa yang turun menjadi Ratu Kidul, Pak Ini Pendeta. aku membantah mereka ini jemaat-jemaat ngaku di mana-mana pengikut Yesus, tapi satu pun nggak ada yang diikuti dari Yesus. Aneh. Tidak boleh kalian sembarang menafsir. Jangan sembarang menafsir. Ini aku nggak terima. Kalau sudah tertulis. Jelas di situ apa dikatakan. Jangan kau menambah. Ada tertulis, sebab tertulis, ada tertulis. Semua mengatakan gitu. Yesus mengatakan gitu. Sebab tertulis, ada tertulis. Sebab tertulis, ada tertulis. Jangan kau tambah-tambahin yang tertulis. Di Ulangan 30 ayat 6. Janganlah kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Jangan begitu kalian. Suka kali menambah-nambahin dan menafsirkan sendiri. Di sini saya ingin menyatukan. Karena kalian menambah-nambahkan dan mengurangi firman Tuhan, terjadi banyak denom, perdebatan antara karismatik, Protestan ribut, Katolik ribut, semua ribut. Gara-gara apa? Masing-masing menafsirkan sendiri Bibel itu. Nggak boleh. Jangan menafsirkan sembarang. Sebab tertulis lah, ikutin. Jelas itu. Ini suka-suka hati. Contohnya jangan kalian memahami sendiri. Pak Pendeta, Pak Silalahi, ya, saya mau nanya, ya, masalah Yesus tahu nggak masalah hari kiamat? Tidak tahu. Tidak. Baik, silakan Pak. Iya, memang tidak. Ketika orang-orang sana bertanya, coba jelaskan tentang hari kiamat. Tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Jelas? Malaikat juga tahu ya. Jelas ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, coba kalau kau memang penyampai firman Tuhan, kalau kau memang utusan dari Tuhan, coba jelaskan kepada kami tentang kiamat. Kapan kiamat itu akan terjadi? Tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat dari surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Apalagi? Itu tertulis. Yesus ditanya mengakui tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ketika kita menyamakan Bapa itu adalah Yesus, di mana tertulis? Siapa Bapa itu? Siapa Allah? Siapa Firman? Siapa Yesus? Siapa Roh Kudus? Banyak. Kalau kita sambung-sambung itu banyak kali nama Tuhan yang pening. Satu. Jelas di situ, jelas sama sekali, jelas ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman dan Allah itu adalah menyatu. Firman itu perkataan. Dari mana kalian mengatakan firman itu adalah Tuhan? Dari mana kalian mengatakan firman itu adalah Tuhan? Siapa yang mengajarkan ini itu? pengikut Yesus atau bukan ini? Para itu tuh pengikut Para Yesus, Bang. wanita. Pengikut Yesus dia, Bang. Tidak tahu. Jadi masalah apa makna dari Tuhan? Elohim kalian nggak tahu apa, Elia nggak tahu, Elohim nggak tahu, semua nggak tahu, suka-suka hati menafsirkan. El Allah itu apa? Elohim sang pencipta, Elion Allah yang maha tinggi, Elohi Israel, Allah Israel, El Olam Allah yang kekal. Allah. Nama Tuhan yang sebenarnya itu Allah, seperti yang dikatakan Yesus. Sembahlah Dia, hanya Allah lah Tuhan satu-satunya. Tapi kalian menafsirkan Allah itu gelar. Dari mana jalannya Allah gelar? Amos 4:13, Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Yahweh Elohim itulah namanya. Yahweh itu Tuhan, biar paham kalian. Bukan Yahweh itu gelar. Apalagi Panji, Pauji. Jadi perbedaan antara Allahnya Islam dengan Allahnya kita itu apa? Sama. Yang ada sama. Itu nggak ada kata Allah, itu nyolong. Ya. Sama. Hanya saja. Nggak ada sama, Bang. Nggak ada sama, Bang. Di kitab iya, umat Kristen mencolong. Umat Kristen mencolong. Enggak. Seperti yang dikatakan Yesus di Matius tadi, di Matius, sembahlah Tuhan Allahmu. Paham kan? Jadi perkataan-perkataan Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Itu disuruh menyembah Allah. Allah itu siapa? Sesembahan umat Islam. Jadi Yesus itu menyampaikan, Yesus itu datang, ingat ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat,
tetapi menggenapinya. Ingat, aku datang bukan untuk disalib, tetapi meneruskan ajaran Nabi Musa, meneruskan hukum Taurat, menyampaikan tauhid. Dari Gitu Pak Pendeta. Tapi gini Pak Pendeta. Kiranya tadi ini komalnya Pak Pendeta, padahal memang komalnya Pak Pendeta udah mulai asik ini. Iya betul. Kenapa Bang ngomong nyolong? Pak Pendeta, itu di Galatia 3:13 Paulus bilang bahwa Yesus itu pasti terkutuk. Berarti gimana tuh? terkutuk, kurang ajar Paulus ini. Ini sebabnya yang menghancurkan, yang menyesatkan umat Kristen itu adalah apa? Paulus. Paulus yang menyesatkan. Sejak kapan dia jadi rasul? Tidak pernah dia dinubuatkan sebagai rasul. Nggak ada itu. Pauluslah yang menghancurkan umat Kristen. Pauluslah yang menyesatkan. Sangat jelas, ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Mana penggenapannya? Tetapi apa kata Paulus? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Berbenturan ini. Luar biasa sekali Pak Pendeta ini. Berbenturan. Yesus mengatakan di Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jelas, meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, dia di tempat paling rendah di kerajaan sorga. Apa kata Paulus? Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Nah, berbantahan jelas, orang yang benar akan hidup oleh iman. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kejam ini, kejam. Betul. Kejam, sangat kejam. Hukum Taurat itu diganti oleh sebuah nyawa. Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Gila ini, sangat kejam. Jadi jelas, apa yang salah di hukum Taurat itu? Kutanya dulu teman-teman Kristen, apa yang salah di hukum Taurat itu? Ketika Yesus datang ke Bani Israel, hei Bani Israel, jangan sekutukan Allah, jangan ada ilah lain ya, jangan membuat patung ya Bani Israel ya, hormati ayah ibumu ya. Ketika kita tanya sama teman Kristen, Kak, belum ada yang sanggup untuk melakukan itu. Hei, nggak sanggup kau untuk menghormati orang tuamu? Nggak sanggup? Nggak, bullshit itu semuanya, bullshit. Masa kau disuruh menghormati orang tuamu nggak sanggup? Selalu jawaban itu. Apa yang salah di hukum Taurat ini? Apa yang salah? Ini adalah untuk kebaikan. Ini sebuah aturan dari Tuhan, kebaikan untuk manusia. Coba kau bayangkan, jangan berzina, jangan mencuri. Seandainya keluargamu, anakmu dijinahi, bagaimana perasaanmu? Ketika rumahmu dicuri, bagaimana perasaanmu? Ketika keluargamu dibunuh, bagaimana perasaanmu? Makanya dibuat aturan seperti ini agar manusia tidak membunuh. Kok dibatalkan ini? Kan gila ini. Dihilangkan ini demi untuk satu nyawa. Apa yang salah di hukum Taurat ini? Wah, gawat ini memang Kristen ini, gawat. Gawat Paulus ini. Keren Pak Pendeta ini, keren. Apa yang salah? Gak ada yang salah. Cuma karena mereka itu tidak senang. Tidak senang dengan datangnya Paulus ini, dengan datang Yesus. Banyak sekelompok orang memfitnah Yesus, sekelompok orang tidak senang dengan datang Yesus. Karena apa? Mereka mengharapkan kedatangan Mesias, akan tetapi Yesus tidak dari keturunan raja, makanya mereka menolak. Akhirnya memfitnah Yesus untuk dibunuh. Siapa yang menghendaki dia dibunuh? Orang Yahudi yang menghendaki, imam-imam Yahudi yang menghendaki dia dibunuh. Kenapa? Dia bukan Mesias, karena dia bukan dari keturunan raja. Jelas. Dan dia dibunuh, difitnah melalui siapa? Pilatus. Hei, umat Kristen, kalian mempunyai ibu, ya, ingat ya, kalian mempunyai ibu. Ketika Yesus ditangkap dan disidang, dia dinyatakan tidak bersalah. Dia tidak dinyatakan tidak bersalah. 3 kali sidang dinyatakan tidak bersalah. Saat itu ketika dinyatakan tidak bersalah, kemudian siapa yang menginginkan? Imam Yahudi. Ada 2 saat itu ditangkap, Yesus Barabas, Yesus Kristus. Seharusnya Yesus Barabas yang harus dihukum, tetapi karena imam-imam Yahudi menghendaki Yesus mati, makanya Yesus disidangkan dan dibunuh. Hei, umat Kristen, coba kalian pikir ya, adakah satu ayat saja
malaikat Gabriel itu menyampaikan kepada Bunda Maria tentang kematian Yesus? Adakah? Sebagaimana malaikat Gabriel itu menyampaikan kepada Bunda Maria akan menitipkan roh ke dalam kandungannya. Adakah? Betul. Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Ketika itu, saat itu Bunda Maria belum siap untuk menjadi ibu, tapi karena perintah dari Tuhan dan malaikat Gabriel menyampaikannya, dia harus siap. Tetapi adakah di saat dia mencintai anaknya dan menyayangi anaknya, di depan mata kepalanya dia melihat anaknya disiksa? Bagaimana perasaan seorang ibu? Pikirkan itu. Bagaimana perasaan seorang ibu? Dia melihat anaknya. Kita saja ketika melihat anak kita disuntik, diopname, bagaimana perasaan kita? Nggak sanggup kita melihatnya. Bagaimana perasaan seorang ibu itu? Nangislah. Nggak sanggup. Itu kalian pikirkan, hati nurani kalian pikirkan. Kita ikutin perkataan Paulus. Apa yang salah? Coba itu pikirkan. Apa Mujis Raid? Jadi peran Paulus di dalam kitab Perjanjian Baru itu menurut Yesus apa? Dan kalau dia melalui mimpi atau gimana itu, yang datang itu makhluk atau Yesus atau siapa itu yang datang? Yesus banyak mengatakan hati-hati, jangan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Hati-hati terhadap orang Farisi. Paulus orang Farisi. Yang percaya orang Farisi, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Siapa yang dikatakan Yesus waspada nabi palsu ini? Paulus. Paulus mengaku dirinya Bapa, sedangkan Yesus mengatakan, akulah, tidak ada satu kerajaan surga, cuma satu, yaitu Bapa. Dan Paulus juga mengatakan, pendeta tahu silsilah Paulus. Silsilah, sekarang begini, masuk akal nggak? Kenapa Tuhan punya silsilah, Rasul tidak punya silsilah? Aneh kan? Bagaimana mungkin? Kita tanya siapa Bapak Paulus, kita nggak tahu. Siapa Bapak Paulus? Nggak tahu kita. Bagaimana mungkin Tuhan punya silsilah? Rasul itu penyampai firman Tuhan. Ketika dia mengajarkan kepada manusia, mengajak untuk kebaikan. Hei, kau siapa? Bagaimana orang mau percaya terhadap dia? Tidak mempunyai silsilah. Bagaimana orang mau percaya? Dia tidak punya silsilah. Paulus menuliskan di kitab Perjanjian Baru itu gimana kok bisa ditulisnya begini, begitu? Melalui Lukas. Melalui Lukas dia menulisnya. Jelas semua dibantah oleh Paulus. Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan, wajib dikerat kulit ketanmu. Ya, siapa yang tidak menyunatkan dirimu maka akan dilenyapkan dari bumi ini. Apa kata Paulus? Paulus mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Banyak pembantahan. Sementara di kitab Perjanjian Baru itu Paulus mendominasi. Benar. 14 surat Paulus. Dialah waspada terhadap nabi-nabi palsu. Dialah nabi palsunya. Sejak kapan dia pernah bertemu dengan Yesus? Dusta yang paling nyata dilakukan Paulus adalah di Damsyik, Kisah para Rasul 9. Betul. Di saat dia rebahan. Itu dusta yang paling nyata. Kristen ini udah dibohongi Paulus sudah keseluruhannya. Benar. Sangat benar. Dusta yang paling nyata di situ ketika dia berdusta saat itu matanya buta. Di situ dia ingin membujuk Ananias agar matanya bisa disembuhkan, karena Ananias bisa menyembuhkan. Akhirnya dia berbuat alibi, dia ketemu Yesus. Logika enggak? Saulus, kenapa kau aniayaku? Sejak kapan Saulus menganiaya Yesus? Sejak kapan? Jumpa pun enggak pernah. Terus kemudian pernyataannya di ayat selanjutnya, siapakah engkau Tuhan? Janggal enggak itu? Siapakah engkau Tuhan? Seharusnya siapakah engkau? Tuhannya nggak perlu pakai. Janggal nggak itu? Siapakah engkau Tuhan? Aneh kan? Janggal, aneh lah. Janggal, sangat janggal. Siapakah engkau Tuhan? Itu aja seharusnya. Itu dusta yang paling nyata dilakukan Paulus. Makanya Yesus mengatakan hati-hati terhadap orang-orang Farisi. Berarti Paulus orang Farisi. Berarti Pak Pendeta yang mengikuti Paulus di 2 Yohanes 1:17 itu antikristus ya, Pak Pendeta? Benar. Waduh. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Ingat ya, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Jelas, sangat jelas tuh. Jadi berarti apa yang dituliskannya itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Ingat, apa yang dituliskan Paulus bukan berdasarkan firman Tuhan. Waduh.
Waduh. Berarti di 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia. Banyak Mengaku kali. bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Oh, berarti yang mengaku Yesus Tuhan itu antikristus ya? Ya iya. Bahaya, kasihan. Bahaya. Dialah yang menciptakan. Hancur. Jadi kalau kalian pengikut Paulus hancur. Coba perhatikan, coba cari Paulus itu siapa. Paulus itu pelajari Paulus itu siapa. Tidak aja. Jadi biar kalian sadar. Pak host, Pak Pendeta semua izin turun dulu ya, mau istirahat. Terima kasih untuk khotbah yang sangat bermanfaat ini. Ya, guru-guruku yang lain izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi biar kalian Pak sadar. Pendeta, boleh tanya nggak Pak Pendeta? Nasib keledai di tangan encus itu gimana Pak Pendeta? Nasibnya? Saya tanya nasib Bang Anci. Dengar, ketika Paus melegalkan perkawinan sesama jenis, dia petinggi Katolik, apakah dia tidak membaca Bible? Kok bisanya dia melegalkan dan memberkatin orang berkawin sama jenis dalam gereja? Bagaimana ini? Apa dia nggak tahu Bible? Imamat 20:13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jelas dalilnya. Jelas. Kenapa dia melegalkan? Kenapa? Apa dia nggak hafal Bible apa? Rusak ini. Dan kemudian Kristen-Kristen lain mendukung. Gimana sih? Ini kan merusak generasi ini, budaya ini. Ketika telah diperbolehkan, dilegalkan, bagaimana sempat terjadi di Indonesia secara diam-diam? Bahaya. Ini kok dibiarkan? Di mana persatuan kekristenan? Di mana persatuan PGI? Kok membiarkan kayak gitu? Jelas, sangat jelas sekali. Babi juga, Ulangan 14:8 juga babi, karena memang berkuku belah tetapi tidak membawa biak, haram itu bagimu, haram. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ini dimakan babi. Siapa yang ngajarkan itu? Aduh, hancur. Gila. Pak Pendeta boleh bertanya Pak Pendeta? Iya. Ya, itu yang suka-suka pargoy di gereja itu ajaran siapa Pak Pendeta? Pendeta. Itu kan pendeta itu. Ajaran pendeta. Jangan mau lah kalian dikebulin sama pendeta. Jangan mau. Benar-benarlah kalian dikatakan pengikut Yesus. Jangan mau. Tapi Pak Pendeta nggak ngajarin pargoy kan Pak Pendeta? Oh enggak, saya cuma cukup jemput aja, cukup jemput. Saya cuma syukur bulu aja. Pintar kalian sedikit. Selama ini kalian didoktrin pendeta, pintar kalian sedikit. Banyak baca Bible tuh, Jangan asik mengikutin. Jangan hanya pulang dari gereja langsung ditaruh ketiak kitab itu, taruh lemari udah. Dan begitu, baca pelan-pelan. Atau jangan asik nengok-nengok cewek aja di TikTok kalian, tengok baca kitab itu. Jangan taunya itu aja, tengok cewek cantik, nengok baju jual mati. Ini yang dibawa mati, paham gak? Ini yang dibawa mati. Jangan dibaca sepotong-potong, jangan dibaca sepotong-sepotong. Ingat, sebenar-benarnya ya, Yesus itu tidak disalib sesuai dengan dalil Al-Quran. Dia diangkat dan diserupakan. Ada dalilnya? Ada. Kisah Para Rasul 2, satu perikop baca, satu perikop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca satu perikop di situ. Warahmatullahi wabarakatuh. Dinyatakan Yesus telah disalib? Tidak. Dia diselamatkan. Sudah pastilah utusan. Bagaimana perasaan seorang ibu ketika melihat anaknya di situ? Mencak-mencak, oh Tuhan, yang tadinya aku belum siap untuk menjadi ibu, kau titipkan roh kepadaku, aku harus siap. Begitu aku menyayangi dan mencintainya, kau biarkan di depan mataku dia disiksa dan dibunuh. Di mana perasaanmu Tuhan? Itu udah pasti. Bagaimana perasaan seorang ibu? Pasti dia akan menyalahkan Tuhan. Pasti akan menyalahkan Tuhan, dia membiarkan anaknya disiksa dan dibunuh. Bagaimana juga anak melihat seorang ibu ketika disuruh, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena tentara Roma yang berbuat. Tapi faktanya dia diselamatkan karena tidak mungkin. Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 24, satu perikop ketika Petrus datang ke Pentakosta, di situ dijelaskan. Saat itu gimana? Saat itu berkecamuk. Kenapa? Telah menyalib dan membunuh orang yang tidak bersalah.
Hancur perasaan Bunda Maria saat itu, hancur. Banyak yang mendukung Bunda Maria, banyak mendukung, tapi terjadi konspirasi saat itu. Akhirnya apa? Doktrin timbul. Hei orang Yahudi, kalian harus percaya ini. Kenapa percaya? Yang disalib itu adalah Tuhan. Karena apa? Dasar pertamanya adalah dia mengaku Tuhan. Itu pertamanya. Pasal pertama dia ditangkap, dia mengaku Tuhan. Makanya saat itu berkecamuk. Karena apa? Melihat Bunda Maria menangis, nggak sanggup, orang itu membantu. Kenapa? Jelas, sangat jelas, Yesus itu wajib dilepaskan saat itu. Yesus dinyatakan tidak bersalah, tetapi kenapa dia harus disalib? Itu masalahnya. Itu yang terjadi saat itu. Kenapa dia harus disalib? Diputuskan dia tidak bersalah. Bagaimana perasaan seorang ibu? Hei, tidak ada tertulis dia datang untuk disalib, nggak ada, nggak ada. Dia takut di Taman Getsemani, dia ketakutan, serasa ingin mau mati ketika dikejar tentara Romawi. Ingat ya, di akhir mayatnya itu pas disalib, Eli Eli lama sabahtani, Allah Allah kenapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu sebuah pernyataan kekecewaan atau kebahagiaan? Apakah itu sebuah pernyataan kekecewaan atau kebahagiaan? Allah Allah kenapa engkau meninggalkan aku? Itu sebuah kekecewaan penuh dengan pengharapan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, pastilah dia berbahagia memuji nama Tuhan. Tetapi apa? Kecewa dari situ. Itu satu yang mengganjal. Kemudian ketika dia ditangkap dan disalib itu jelas sama sekali. Petrus mengatakan Kisah para Rasul 2 ayat 24, ketika orang-orang Yahudi percaya, hei Yahudi, kau harus percaya. Kalau kau tidak percaya, kamu mau nggak dosa-dosa kau ditebus? Mau nggak? Jadi penyaliban itu untuk menebus dosamu. Diberikanlah doktrin kepada orang Yahudi saat itu. Diberikan doktrin tentang penyaliban itu. Kemudian apa? Akhirnya Petrus datang ke Pentakosta menyampaikan tentang pembantahan salib itu. Kisah para Rasul 2 ayat 24 dikatakan, hei orang Israel, Yesus yang telah kamu serahkan dan kamu bunuh ya, kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia mendapatkan sengsara maut. Jelas itu. Kemudian di akhir khotbahnya orang-orang Yahudi tercengang mendengar khotbah Petrus. Apa kata orang-orang Yahudi? Jadi apa yang harus kami lakukan saudaraku? Apa kata Petrus? Bertobatlah. Bertobatlah kalian karena kalian telah melakukan kesalahan, karena kalian mempercayai penyaliban itu. Akhirnya apa? 3.000 orang percaya pernyataan Petrus. 3.000 orang yang tadinya percaya penyaliban akhirnya tidak percaya penyaliban itu. Kemudian Petrus berkeliling Serambi Salomo di depan gerbang bait Allah. Dia menemukan pengemis sedang meminta sedekah. Kemudian dia menyembuhkan pengemis yang selama ini lumpuh. Terkejut orang yang tadinya nggak bisa berjalan, tiba-tiba bisa berjalan. Orang terkejut, siapa ini? Siapa ini? Disitulah Petrus mengatakan dan memperkuat tentang dalil itu. Hei, Yesus yang kamu serahkan oleh tangan bangsa durhaka, tetapi Allah melepaskan dari sengsara maut. Dengan jelas Pilatus ingin melepaskannya, tetapi kalian menghendaki pembunuh sebagai hadiahmu. Jelas, sejak saat itu 5.000 orang percaya pernyataan Petrus bersama murid-muridnya yang lain dan tidak mempercayai penyaliban itu sampai saat ini. Jelas, sampai saat ini jelas sekali bahwasannya orang-orang Yahudi tidak mempercayai ada di Yerusalem, termasuk salibnya tidak ada. Karena itu seandainya itu ada, itu menjadi barang bukti yang akan menjerat orang Romawi. Jelas, sangat jelas sampai saat ini jelas. Hei, kalian mau mengikuti Petrus bersama 11 murid lain. Woi, ke Pentakosta itu Petrus bersama murid-murid yang lain. Kedatangan Petrus sangat mengecam. Langit bersinar, angin wah, ngeri. Kedatangan Petrus lebih ngeri lagi daripada kedatangan Yesus. Ngeri. 11 murid-murid yang mendampingin Petrus untuk menyampaikan itu. Lebih percaya siapa kalian? Paulus atau 11 murid Yesus? Mana lebih kalian percaya? Itu aja sekarang. 11 murid loh yang datang ke situ ke Pentakosta, Serambi Salomo, ke Yahudi semuanya, menyatakan tentang pembantahan penyaliban itu. Dengan kata Petrus mengatakan, Yesus yang kamu serahkan, kamu lepaskan oleh tangan-tangan bangsa, dia tidak mengalami sengsara maut. Ingat ya, Yesus tidak mengalami sengsara maut. Pertanyaannya, ketika dia ditangkap, dibunuh, diludahi, ditangkap, diludahi, dipukuli, dirajam, hingga disalib sampai mati, apakah itu sengsara maut atau tidak? Sengsara maut. Dia menghadapi sengsara maut sampai dengan mati. Tetapi Petrus membantah tentang itu. Petrus membantah tentang itu. Hei, Oten, ini yang tertulis.
Aku menyampaikan yang tertulis. Ingat, satu perikop kalian baca tetap itu kesimpulannya. Tetap satu perikop selama setahun tetap itu kesimpulannya. Paham kalian? Jadi kalian biar sadar, tidak ada diselamatkan sama diselamatkan. Yesus diselamatkan, tidak mungkin dia dihukum karena dia utusan. Mungkin lah, masa anak Allah kalau kalian mengatakan anak Allah, masa anak dibiarkan terbunuh? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal lah kalau memang kalian mengatakan anak Allah, masa dibiarkan terbunuh? Di mana tertulis kalau Yesus untuk disalib dibunuh? Di mana tertulis Yesus datang untuk dibunuh dan disalib? Di mana tertulis? Nggak ada, kalian bisa menunjukkannya. Nggak bisa kalian tunjukkan. Di mana? Tunjukkan dalilnya. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, jelas. Jangan kalian sangka aku datang bukan untuk dibunuh. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, jelas sekali itu. Disitulah ketika dia menyampaikan hukum Taurat, meneruskan hukum Nabi Musa, disitulah dia difitnah. Sekelompok orang ada tidak senang dengan perbuatan dia. Sekelompok orang tidak senang. Kenapa? Dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang mencuri. Tidak senang. Akhirnya apa? Difitnah. Tetapi mereka tidak bisa membunuh. Kenapa? Diserahkan kepada Pilatus, dikambing hitamkan agar Pilatus lah yang membuat hukuman terhadap Yesus. Sangat jelas ini. Jadi kalian mengatakan tidak, jangan kalian tertipu selagi masih hidup. Pelajari betul-betul kitab kalian. Aku pendetaku, aku lulusan Vatikan. 850 tahun aku di Vatikan. Biar tahu kalian, bukan kaleng-kaleng ini. Betul. Pak Pendeta, satu lagi Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta. Kan Yesus kan pernah berkata, jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertanyaannya terus yang ketemu sama pertanyaan terus Paulus itu yang menemui Paulus itu siapa Pendeta? Kalau yang menemui Yesus berarti Paulus berarti Yesus kan berdusta kan? Iya, Walias itu Walias. Puning aku semaklus Walias, sakit kepalaku kalau masalah Paulus, sakit. Sakit kepala kalau bahas Paulus, sakit kepalaku, naik tensiku kalau bahas Paulus ini ya. Kurang ajar kali Paulus ini, betul. Dia yang menghancurkan Kristen ini, dia menyesatkan. Ajarlah. Iya. Penipu itu, pendusta itu. Nih Pak Pendeta, dia yang menghancurkan. Gila itu. Ekonnya disapa dulu. Iya Pak Pendeta. Izin bertanya Pak Pendeta. Ya. Muslim bukan Bang? Bang Ekon ini Muslim, apa? Agama apa? Muslim. Ya salam lah Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalnya pendetanya kan ini non Muslim. Izin bertanya Pak Pendeta, itu kalau kita dengar saudara Elia suka bilang kayak gini, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Sejarah dunia mencatatkan bahwa Yesus disalib. Itu gimana Pak Pendeta? Ya, sudah saya jelaskan, tutup Alkitab. Aneh kan? Buka sejarah, mana yang lebih penting? Alkitab apa sejarah? Aneh kan? Itu untuk memblurkan. Sebenarnya pendeta-pendeta itu udah banyak paham, tetapi karena apa? Karena sesuatu ekonomi perpuluhan. Akhirnya apa? Menutup. Saya pribadi hati nurani nggak enak menjelaskan kepada mereka. Tetapi karena sebuah hukum ekonomi, itunya semuanya. Apalagi di Kristen ini lebih mementingkan nama. Ingat ya, umat Kristen itu lebih mementingkan ketua adat. Ketua adat lebih mementingkan. Apa perintah ketua adat daripada agama? Sama sekali mereka tidak mengenal Tuhan. Jelas Kristen tidak pernah mengenal Tuhan, tidak tahu Tuhan. Siapa Tuhan yang sebenarnya mereka tidak tahu. Coba tanya mereka, tidak tahu. Banyak kali Tuhan yang namanya ada Allah, ada Elohim, ada Yahweh, ada Firman, ada banyak. Coba nggak bingung? Bingung sampai sekarang mereka nggak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Roh Kudus, Bapa. Coba tanya. Makanya mereka sama sekali tidak ada takutnya terhadap Tuhan. Nggak ada takutnya, sama sekali nggak ada. Makanya coba ada takut yang nggak ada. Makanya saat ini pun mereka selalu mengatakan, wow, ini mayoritas bersyukur sangat berterima kasih terhadap Islam. Karena apa? Islam mayoritas, Kristen minoritas. Makanya banyak pendeta mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Itu fakta. Itu fakta yang terjadi. Ini saya baca di Matius 26 nomor 39 ya. Dan dia sedikit maju lalu sujud dengan wajah menyentuh ke tanah dan berdoa. Katanya, ya Tuhanku, ya Bapakku, jikalau biarlah cawan ini berlalu. Berarti Yesus itu kalau berdoa itu caranya bersujud ya Pak Pendeta ya? Benar. Terus yang suka joget-joget teriak-teriak di gereja itu ada siapa Pak Pendeta? Gak ada yang mengajarkan, makanya nggak rusak. Nggak rusak kan? Iya, gak ada yang mengajarkan. Jadi gimana? Kalau memang benar-benar pengikut Yesus, ikutinlah apa kata Yesus. Ini satu pun nggak diikuti mereka, kan gawat kan?
Coba, mana yang diikuti mereka? Coba tunjukkan sama aku. Mana yang diikuti mereka? Justru bahaya. Kulkas 3 pintu itu penyesat juga. Kulkas 3 pintu itu kenapa? Coba bayangkan. Hah? Lukas 14:26. Apa kata di situ? Lukas 14:26. Dibuatnya apa? Lukas 14:26. Siapa yang datang kepadaku tidak membenci orang tua, saudara, kakak, abang, adik, bahkan diri sendiri, dia bukan pengikut Yesus. Gila nggak tuh ayatnya? Hah? Disuruh kita membenci pada orang tua. Tapi ketika ditanya demi untuk apa? Oh, tafsiran hati. Kan gila. Cobalah, ikutilah perkataan Yesus. Ya, Pak Pendeta ya. Hah? Agak-agak psikopat ya. Ya kan ngeri kan? Ngeri lah. Ngeri. Aduh. Dah mau baik dari perjanjian baru sampai dengan perjanjian lama, dua-duanya dari Kejadian sampai dengan Wahyu, jelas sekali Yesus tidak ada mengatakan dirinya Tuhan. Itu yang pertama. Bahkan dari perjanjian lama pun di sini dikatakan jelas sekali tidak ada mengatakan Yesus Tuhan. Ulangan 4:39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah sangat keras itu, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di atas dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Jelas tuh, jelas. Tuhanlah, camkanlah pada hari ini, camkanlah. Coba ketika Lukas itu, Lukas, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari aku mengecek rumah sakit, tidak ada Tuhan lahir. Setiap hari. Ayat apa itu coba? Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Yesus yang belajar Iqra itu di Semalim Ulama tuh gimana? Ini sedikit lagi Pak Pendeta ya, Bang Anji, sedikit lagi ya, saya mau Pak Pendeta boleh curhat ya? Ya. Boleh curhat Pak Pendeta sedikit? Iya, saya punya teman katanya saya mau masuk Kristen karena ingin berjumpa dengan Tuhan yang sudah nujul jadi manusia. Nah, ketika dia sudah sampai di gereja, kata Pak Pendetanya di gereja, Tuhan kita sudah mati untuk menebus dosa kita. Tuh gimana Pak Pendeta? Dia mau masuk Kristen, ketemu Tuhan yang nujul jadi manusia, tapi kata pendetanya malah Tuhannya sudah mati nebus dosa. Terus gimana? Tidak jadi. Ya itulah yang tadi saya sampaikan. Yahudi saja sudah tidak mempercayai tentang penyaliban itu semenjak kedatangan Petrus. Hei, Yahudi lebih paham daripada Kristen, lebih paham Yahudi. Sejak kedatangan Petrus itu terjelas di Bible itu. Tidak mempercayai sampai dengan saat ini. Makanya salib itu pindah ke Tarutung. Coba loh, nggak ada sampai sekarang, nggak ada buktinya. Kenapa Kristen? Yahudi yang paham sejarah dan bukti, ya kenapa Kristen lebih tahu, lebih sok tahu gitu loh, sok tahu, kadang-kadang merasa sok pintar, tapi bisa pula dibantah. Makanya Yahudi itu sampai sekarang meludahi, di mana ada salib diludahi. Aku kecil hati aku ketika orang-orang Yerusalem Yahudi meludahi salib, aku melihat ke sana kok sedih, kecil hatiku melihat mereka meludahi itu. Di mana salib meludahi? Ku cari tahu ada apa kalian meludahi? Ada apa kalian meludahi? Kok najis sekali kalian meludahi? Kenapa? Jelas, sangat jelas itu. Mereka tidak percaya. Jadi kenapa? Mereka yang paham sejarahnya, mereka yang paham. Tapi Kristen sok paten, sok tahu. Kadang-kadang dikasih tahu bebal. Karena itu tadilah sudah iblis merasuk dalam tubuhnya. Itu tadi rusak. Paulus itulah yang menyesatkan salah satu doktrin Paulus. Apa kata Paulus? Apapun yang kamu katakan tentang Yesus, kami menerima dengan sukacita. Sama. Apapun yang kau katakan tentang Yesus, kami menerima dengan sukacita. Itu kata Paulus. Itu doktrin Paulus. Begitu juga ditanamkan kepada umat Kristen. Apapun yang kau katakan tentang Yesus, kami menerima dengan sukacita. Tetap dia Yesus, tetap dia Tuhan. Itu sama. Doktrin itu ditanamkan kepada umat Kristen. Doktrin Paulus ketika dia mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya sana, ketika dia mengajarkan ke Galatia, Filipi. Kenapa? Orang tidak percaya terhadap dia. Siapa dia? Orang nggak percaya. Orang nggak percaya dengan Paulus. Tapi apa? Itulah doktrinnya. Dan dia ketika mengajarkan ajaran itu didampingin oleh Pitia. Pitia siapa tuh? Penenung. Penenung, penyihir. Pitia penyihir. Dia selalu didampingin oleh penyihir. Apa kata penyihir itu? Dialah Tuhan, dialah orang kebenaran. Ikutilah perkataannya katanya. Gila ini Paulus ini. Hancurlah perbuatan dibuatnya. Yang menciptakan perbuatan dia. Pak Pendeta, kenapa pula bisa pindah ke Tarutung? Kan di Golgota. Itu sejarahnya ada, itu sejarah Golgota.
Bagaimana kalau bisa pindah di Tarutung itu banyak yang tanya di bawah hancur nanti itu. perbuatan itu jelas. Aku pun nggak tahu. Aku pendeta ini suka menyelidikin. Aku suka mencari tahu. Artinya apa? Ketika aku berangkat itulah pengalaman yang kudapatkan dari Vatikan. Ini kita butuhkan Pak Pendeta. Banyak kebenaran. Iya. Ketika aku ke Yerusalem, loh, kok katanya itu ditarik acong, salib itu disita. Maksudnya cuman hancur. Aku juga bingung. Kok bisa pula acong yang mencari? Jadi aku kan cuma kepingin tahu sejarah. Aku suka kali mencari sejarah. Jadi suatu saat aku mencari sejarah lah di Tarutung itu. Kenapa salib kasih itu ada di Tarutung? Begitu. Aku cari sejarahnya. Nah, ternyata aku bertemulah dengan pemilik salib kasih itu. Namanya Opung Nenggolan. Jadi ada riwayatnya Opung Nenggolan itu sudah tua dia. Saat itu dia duduk di kursi roda. Dia pernah cerita katanya dia ingin memeluk salib Tuhan Yesus itu. Dia ngomonglah sama anak-anaknya, anakku, antarkanlah aku tetap ke Yerusalem. Aku ingin memeluk salib Tuhan Yesus itu. Ingin aku merasakan penderitaan apa yang dirasakan Tuhan Yesus itu, katanya. Antarkanlah aku ke sana. Ingin aku memeluk di masa tuaku ini. Apa kata anak-anaknya? Bapak sudah tua, Pak. Udahlah, ngapain Bapak ke sana? Janganlah, ini kehendakku di akhir tua, kalian terimalah. Enggak masalah ongkos, banyak duitku, katanya. Bukan masalah itu, Pak. Kami nggak ada waktu, kami kerja semua. Akhirnya berembuk, sedihlah Bapak itu, berembuklah dia semua anak-anaknya. Adalah jadi mewakili satu. Berangkatlah mereka. Akhirnya berangkatlah ke Yerusalem, anak dan Bapak berdua. Berangkat. Sampai di sana jumpa sama gaet. Ngomong, kebetulan gaetnya pertama tetap bahasa Ibrani lah. Anokhina Edonai Elohai Pancioten Bangki datang. Katanya. Anokhina Edonai Elohai Pancioten Bangki datang, katanya. Terus apa kata iya? Banyak gue bilang Pancioten Bangki, kata Opung. Kau antarkan aku kemana kita? Ke Tembok Ratapan? Tidak. Antarkan aku ke Bukit Tengkorak, Golgota. Di mana salib Tuhan Yesus itu? Sudah tidak ada, Pung. Dari mana jalan yang nggak ada? Katanya. Sudah nggak ada salib itu di sana, katanya. Kok bisa nggak ada? Nggak mungkin nggak ada. Kau jangan macam-macam. Jauh-jauh aku dari Medan, mau ke Yerusalem, ingin aku memeluk. Jangan macam-macam kau. Memang tidak ada, Opung. Bandel kali lah. Malah letakkan ginjal kau, Pung. Ya banyak kali gaya kau, katanya. Marah Opung. Bukan, gaetnya marah. Orang Opung ini dia dibilang sama gaetnya, nggak ada salib di situ, bandel kali dibilang. Antarkan saja lah, aku berapapun kau minta aku bayar. Jangan kau pikir aku kaleng-kaleng, banyak duit ini, katanya. Bung, kalau nggak ada kau lebihkan aku nanti, capek-capek kesana nggak ada. Katanya salibnya nggak ada, tapi ada yang bilang katanya yang diserupakan seperti Yesus itu katanya digantung di pohon ya. Itu nanti slow itu nanti, tenang. Belum selesai. Aduh, jangan dipotong pendeta bicara. Inilah kena tabok ini, betul. Inilah kena tabok ini. Dia kan dulu host. Pendeta bicara jangan dipotong-potong. Siap. Mana lagi larinya? Terus kemudian saat itu ditanya sama gaetnya, udah pergilah orang itu juga. Sampai di sana, inilah Bukit Tengkorak, Bukit Golgota itu. Mana salibnya? Kan udah aku bilang tadi, bandel kali kau Pak Pendeta, bising kali pun kau. Loh, di mana ini kosong belompong, nggak ada apa-apa. Hilang. Setahu aku di kitab dulu 500 orang mendatangi di sini, 500 orang mendatangi. Kenapa satu pun nggak ada? Nggak ada. Kan dari tadi aku bilang nggak ada. Bandel kali kau. Ini lembut Golgota itu. Aduh magu, emang bayi di mana yang salib Tuhan Yesus itu? Bagaimana aku memeluk ini? Nangis dia Pak Pendeta, nangis dia. Di kampungku saja ada pahlawan kecil, ada sejarahnya, ada patungnya. Itu pahlawan kecil loh. Marga Tumoran, marga Siagian, marga Silaban, ada semua. Itu sejak ini Tuhan, aduh, gak ada, hancur banget. Sedih dia. Ada apa-apanya. Udah, gak usah bahas salib. Nanti WC-nya sumbat lagi. Iya. Terus jadi terakhir pulanglah dengan sedih. Akhirnya apa? Sedih lah hatinya. Pulang. Udah Pak, kita ke kandang domba aja yuk, bisa taruhan Tembok. Nggak mau aku kepingin memeluk salib itu. Akhirnya pulang dengan sedih hati lagi. Pulang. Begitu pulang kumpul anak-anaknya semua ya kan, kumpulan anak semua. Cemana Bapak udah senang katanya.
Diem aja bapaknya, dia loh. Kenapa? Sakit bapak? Diem loh. Kenapa bapaknya sakit dia? Enggak ada salib Tuhan Yesus di Golgota. Itu tidak nanya, bisa ada. Apa kata bapaknya? Udahlah kalau begitu pindah saja lagu agama ini, ditipu kita selama ini, hancur aku ditipu kita selama ini. Pindah juga deh bapaknya. Pindah saja lagu dari agama ini, nak tipu jauh-jauh, habis duitku nggak ada apa-apa ketemukan salib itu kata. Habis ditipu kita ternyata selama ini, sedih. Assalamualaikum Pak Pen semua. Iya Pak Pen, selamat sambut. Jadi terakhir peninglah anak-anaknya ya kan, pening anak-anak. Jangan sampailah bapak pindah agama ini cemana, berembuklah semua anak-anaknya. Kebetulan adalah di situ gunung, ada gunung tanah mereka juga. Ayo kita bangunlah salib di sini yuk. Tapi jangan kasih tahu bapak katanya. Oh itulah, karena bapak yang takut pindah agama, dibuatlah salib. Setelah selesai, tiba-tiba ngomong sama bapaknya, Pak, bapak kepingin kali Pak salib itu Pak. Kepingin aku ambil kacamata bapak dari jauh nih, tengoknya. Lihat tengok ini Pak salibku. Oh aku ya bangga, Tuhan udah pindah ke sana. Aduh markamu Tuhanku. Di sini rupanya yang ajar aku ya bangga, pindah ke Tarutung. Aduh jauh-jauh aku ke Yerusalem, ternyata pindah ke Tarutung. Aduh tetangga kita rupanya Tuhan, tetangga. Senang kali dia, nggak tahu lah ternyata apanya aku panggil kau Yesus atau apanya, opung Yesus apa Yesus ada. Gila dia, terakhir antarkan aku cepat, diantarkanlah ke sana kan, ke Golgota, naik ke atas bukan pakai tangga, dia pakai kursi roda. Enggak, dekat sana di mobil lah. Orang kaya bukan kali banyak ke Yerusalem kok ya kan. Cuman dia tetap di kursi roda untuk menaikkan ke atas itu kan berat tinggi tuh. Mau susah apa sih mengantarnya bapak ini? Enggak ada kursi roda. Jadi pas di depan salib udah sampai di atas, tiba-tiba bapak yang berdiri, terkejut. Yang tadinya selama ini nggak pernah berdiri bapaknya, dioperasi kemana nggak bisa karena di kursi roda, karena di depan salib terkejut lah. Oh Tuhan, anak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih kau telah memberikan mukjizat kepada bapakku. Bapakku bisa berdiri ketika di depan salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkejut lah anaknya. Terima kasih. Akhirnya bapaknya dirangkulnya lah salib itu kan, dirangkul. Oh Tuhan Yesus begini rupanya rasanya penderitaan. Sedih kali. Begini rasanya sedih dia. Begini rasanya penderitaan itu kan katanya. Wah sedih. Gak lama tiba-tiba terpleset jatuh bapaknya dari atas gunung, jatuh mati. Ngamuk anaknya, disalahkan itu ngamuk anaknya. Disalahkan dia tuh, Tuhan kena kurang ajar, kamu bunuh bapakku, kurang ajar kamu bunuh bapakku. Dimarahinnya. Nah itu ngamuk anaknya. Dia terima kasih tiba-tiba ngamuk, jatuh bapaknya di sana, meluk salib, bentuk saya jatuh. Ada pula Tuhan kena marah. Jatuh gara-gara salib mati bapaknya. Oh begitu. Terharu aku Pak Pendeta, cerita Pak Pendeta terharu aku Pak Pendeta. Dipanggil lain dipanggil laiku. Laiku dipanggil laiku. Nah, makanya banyak. Boru apa dia bang? Boru apa? Bukan boru, marga. Tapi nggak tahu sampai sekarang marganya entah apa. Mereka lah tetangga di kampung. Alak Batak tuh itu Tuhan, Alak Batak tuh. Jadi perkumpulan Batak lah ini. Iya, itu kejadian nyata bukan kaleng-kaleng itu Ini masuk dalam buku sejarah. Masuk ini. Masuk sejarah. Masuk. Dengar ya. Semalam aku ada diskusi dengan marga si Hotang di rumah siapa, ya kan? Dia orang Kristen, aku tanya sama dia. Udah, si Hotang. Ternyata tanpa disadarin ada pelanggan yang datang. Pelanggan yang datang. Apa Pak? Mau tambal ban katanya. Loh, apa itu mau tambal ban dia? Jadi sesuai ketika kita ketik di YouTube penyaliban Yesus di Golgota, tukang tambal ban yang keluar. Si Hotang itu, si Hotang. Yang muncul apa? Si Hotang, tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Iya, itu yang dia si Hotang. Aku terkejut semalam, dia mengatakan gini, sebentar ya, pelanggan itu datang. Loh, pelanggan bocor ban coba, kan bahaya. Bocor ban. Langganan datang katanya. Langganan mungkin gara-gara Pak Pendeta selalu mengatakan coba ketik diete itu. Bukan, ini loh Pak Pendeta. Bukan, yang namanya langganan itu kan langganan pembeli makanan, langganan pembeli baju. Ini langganan bocor ban, cuman coba bayangkan.
Langganan. Berarti nebar paku di situ kan, nebar paku di situ. Kayaknya apa betul ya? Dia yang kasih bocor, dia yang tambal. Iya. Dia mengatakan sebentar ya langgananku datang, langganan tempel ban. Berarti kan kemana? Berarti dia nebar paku, makanya ada langganannya. Coba kan bahaya itu. Iya, tapi bisa Pak Pendeta tambal ban masuk di TikTok. Masuk di YouTube, ketik lah. Ada pula masuk di TikTok. Berarti kan aku nggak ngomong bohong kan? Iya. Aku ngomong kan? Pak Pendeta pernah bilang ketika itu penyaliban di Golgota yang muncul tambal ban. Iya betul kan? Jelas ini. Jelas itu tukang tambal ban kan? Rupanya iya namanya si Hotang ya. Iya si Hotang. Gondrong. Iya. Gondrong. Aku tanya sama dia si Hotang kamu mau gondrong? Gondrong. Gondrong hebat kali. Gondrong. Macam mencus, hancur. Iya sama seperti itu. Iya. Sama. Itu kalau bertemu panggil apa? Pak Pendeta panggil Tuhan atau Lai? Lai. Berantem orang tuh berantem kalau kesalip kasih itu bawa baju berantem. Ada yang kok bisa Pak Pendeta? Kok bisa berantem? Ada baju untuk baju itu di sana kedinginan belikan baju topi selimut. Diletakkan orang sana. Kalau kalian mau cari baju ke sana lah, diletakkan orang dicuri dibawa pulang untuk apa? Orang gila ya kan? Oh gitu. Karena dia pakai XL itu pakai L begaduh. L Pak XL mananya XL apa L? XL kita beli XL LL pening. Tahu ukurannya apa? Ada L XL nggak tahu ukurannya apa. Hancur lah. Lah Yesus. Pak Pendeta. Pak Pendeta, apa betul itu kalau bawa ke penyaliban itu bawa baju karena enggak pakai baju? Iya, maksudnya ditaruh di situ mempersembahkan. Nah, itulah dia. Persembahannya. Persembahan. Belikan baju selimut biar nggak kedinginan. Betul kali Pak Pendeta. Selimut baju apa semua biar nggak kedinginan. Macam mana dia pula pakai selimut? Ngerti lah aku, mana aku ngerti longor tuh kan. Longor enggak? Aku nggak ngerti. Itu kain yang nutupin pinggang itu waktu dia diangkat ke langit itu ikut juga atau gimana itu Pak Pendeta? Ikut dicek pakai pilok keduanya. Karena nggak ada jual lagi, nggak ada jual lagi. Jadi dicek dari warna. Bang Anci. Apa pula Bang Anci? Iya. Ada narasi nih ya. Apa tuh? Si Yesus masih kecil gitu kan? Iya. Itu kan sering suka banget tuh nyengkapin rok-rok wanita gitu kan? Ya kan? Itu jangan akhirnya fitnah itu. Nggak boleh. Enggak, belum ini belum selesai itu Pak Pendeta nanti. Itu pas Pak Pendeta ditanyakan ke rabi-rabi oleh keluarganya, wah nggak waras nih anak. Bawa ke beberapa rabi-rabi, kata rabi-rabinya akhirnya apa? Wah ini kerasukan Beelzebul katanya. Wah bingung kan? Tadi ngamuk-ngamuk ini di pasar, masa pedagang itu diamuk semua. Waduh. Akhirnya apa? Dia dimasukkan ke pesantren, disuruh belajar sama alim ulama, belajar Iqra, alif bata. Itu gimana Pak Pendeta? Ya macam mana pula kau bicara? Kau bicara kau tanya pula Pak Pendeta. Nggak jelas. Iya tanya kronologi. Silakan Pak Pendeta. Bukan kaleng-kaleng ini Pendeta. Memang dia ngaji pula jadi cemana? Pakai ikro. Ikro lah kata gabung sama ulama. Jelas sekali ya. Jadi biar saudara-saudara yang terkasihi atas nama Tuhannya Yesus, semoga Tuhannya Yesus memberkati kalian. Jadi sekali lagi itu fakta dan nyata ya. Itu fakta dan nyata tentang salib itu, bahwasanya Yesus juga tidak salib maka dipindahkan sampai saat ini. Jadi teman-teman Kristen, malulah sama sejarah Fir'aun. Fir'aun saja meninggalkan sejarah. Masa Encus nggak meninggalkan sejarah? Kan malu. Ada salibnya itu. Gimana? Iya, artinya Fir'aun yang mengaku Tuhan saja. Masa Yesus nggak ada sejarah? Nggak ada sejarah. Ada sejarahnya, ada salibnya. Yesus yang benar-benar Tuhan tidak meninggalkan sejarah. Ini Fir'aun yang mengaku Tuhan meninggalkan sejarah. Mana yang betul? Nanti Fir'aun atau Yesus yang benar nih Tuhan ini? Masuk akal sekali. Takutnya Fir'aun pula nanti Tuhannya ini yang betul nggak? Katanya Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus yang bunuh Fir'aun. Nah, ya biar dulu hancur bah. Yesus yang bunuh Fir'aun. Hancur. Jadi
Jadi, aduh, hancurlah perpuluhan. Aku lagi sekarang nih. Hancur Sambil menangis ini. Menangis di bawah, menangis di bawah, menangis. Aku begini Pak Pendeta. Yang jadi pertanyaanku, kenapakah itu tiang salib tidak kokoh berdiri, malah dicabut kembali? Itu sejarahnya waktu itu ya dicabut. Sebenarnya kalau dibayar saja itu waktu itu biasa penyaliban Yesus itu dilakukan oleh Panglong Sumberjaya. Sumberjaya. Mantap. Jaya Abadi itu. Jaya Setia ya. Namanya Acong, Pak Acong. Bagaimana itu Pak Pendeta? Kok bisa ada Pak Acong? Makanya mereka selalu mengatakan Yesus bangkit di hari ketiga. Bullshit itu bullshit. Acong lebih paham Acong. Acong lebih paham. Acong jadi biasa. Cong, mau pas mau penyaliban Yesus itu, ada komandan tuh bilang, Cong, biasa Cong. Apa itu Dan? Biasa 6 kali 4 katanya. Udah paham tuh langganan. 6 kali 4, tinggi 6, panjang 4. Ya kan? Biasa. Bang Anci, kok ada yang janggal Pak Pendeta? Kok ada yang janggal? Kok pakai bahasa Madura bilang kacong-kacong, itu apa maksudnya? Itu Acong namanya. Saya kira kacong. Namanya host ini Acong. Pemilik panglongnya namanya Acong, pemilik panglong Sumberjaya apa? Itu nggak ada Madura kan? Pemilik panglong, dia biasa langganan orang itu. Cong katanya biasa, jadi dikasih lah. Mana uangnya kan? Nantilah macam gak langganan aja kau katanya. Udah. Jadi pas selesai. Berarti itu tanda tangan nota dulu. Nggak ada pakai nota, udah langganan. Pakai nota. Jadi terakhir dikatakan, Cong. Biasa Pak Dan, mana duitnya Dan? Kau minta lah sama disalib. Ya, mak pening lah Cong. Minta sama yang disalib. Disalib ke mati. Gimana coba? Pening lah. Akhirnya disitulah selama 4 hari 4 malam Acong menunggu di depan salib untuk menagih mana tahu Yesus bangkit. Duduk sama anak buahnya duduk. Bertiga dia sama keluarganya bertiga. Dia pakai itu. Acong tuh pakai apa? Pernah nggak nonton vampir yang pakai kertas-kertas itu? Mana tahu ada yang terbang roh dipukul pakai ditangkap itu. Pernah nggak? Ada kan? Yang kertas-kertas kalau vampir Cina-Cina itu kan? Ada kan? Iya. Pakai itu kan ada kertas-kertas tuh. Banyak kali kertas itulah. Mana tahu ada roh terbang, tangkap, pukul pakai kertas. Langsung dapat, minta tagih duitnya. Gitu kan sana. Jadi makanya Acong sendiri pun 4 hari 4 malam. Makanya OTN hari bangkit hari ketiga. Mana ada Acong yang lebih paham lagi? 4 hari cuma lebih paham ya. Ya sebenarnya lebih percaya Acong. Kenapa? Acong kan menunggu duit loh. Kemana pun duit kejarnya kan? Mau hantu gak peduli. Mesti duitnya kan. Iya. Nggak peduli Acong ini kalau tuh. Nggak peduli lah duit kok. Nggak aja. Gara-gara itu pula ya kan. Gak peduli aja mau hantu mau kerupuk gondoro gak peduli. Banyak orang namanya udah duit ya kan. Makanya itulah dipegangnya ditungguin pada ada begadang orang depan salib itu. Nggak keluar-keluarnya Yesus nggak ada bangkit. Akhirnya apa? Diangkatlah salib itu, disitalah ke rumahnya, disimpan di gudang. Kalau sudah dibayar baru letakkannya lagi. Sekarang nggak dibayar-bayar. Ya kan? Masalah duit kita lah coba. Masalah duit orang. Kalau udah masalah duit mau hantu mau apa nggak peduli. Duit kok ya kan. Tuhan nggak peduli. Nggak peduli lah. Duit kok peduli. Iya. Gitu juga Acong. Mau apa nggak peduli dia. Buktinya nggak adanya bangkit. Orang ini mengatakan bangkit hari ketiga. Makanya tanya siapa saksi bangkit hari ketiga? Coba. Acong aja saksinya nggak mengatakan nggak ada. Supaya tagih-tagih. Buktinya Acong bilang kalau misalnya benar-benar ada dia, kalau memang benar-benar dia ada dapatku, nggak mungkin salib itu ku angkat ku sita, nggak mungkin aku nagih sampai sekarang katanya. Rupanya tak ada. Nggak ada tagihan. Terus mana pening lah. Hancur lah. Kasihan Acong ya. Kasihan Acong nggak dibayar. Masa ngeri kali baru inilah entah karena Yesus berapa waktu itu? 8.720.000 sekarang. Malah banyak kali. Makanya daripada bayar perpuluhan bagus bayar salib biar terpajang salib itu di sana. Ya nggak malu orang nih. Tapi Pak Pendeta kan ini peneliti. Ya kan, Pak Pendeta ini kan peneliti. Aku tanya pula Pak Pendeta, dari apa pula kayu salib itu? Kayunya memang disetel kayu kuat bertahan. Memang kuat, masih utuh sampai sekarang nih, bukan kaleng-kaleng kayunya nih. Wah. Acong ambil di mana itu Pak Pendeta? Dari jemuran. Hancur.
Jemuran siapa pula lah diambilnya itu. Acok pun pening dia nyewa jemuran tetangga, pening juga dia mau bayar kan mau sewanya. Jemuran tetangga. Tetangga diangkatnya. Kebetulan stok lagi habis, diambilnya jemuran tetangga, makanya pening Acok. Hari 4 malam nggak pulang-pulang dia. Jadi nggak kering-kering pakein orang nggak kering-kering karena jemuran dipakai, dia tarik. Aku simpulkan ini Pak Pendeta, ini Tuhan bangkit Acong rugi. Rugilah. Hancurlah Tuhan bangkit Acong rugi. Rugi. Gimana nggak dibayar? Makanya daripada Berarti, bayar perpuluhan, Pak Pendeta, bayar itu yang dia jadi hiasan di rumah mamaku itu yang jemuran lah ya. Jemuran lah, itu memang dari jemuran itu. Memang dari jemuran itu. Jadi biar paham lah kalian sadar. Oke, Pak Pendeta, kita kasih satu slide buat teman-teman dari Kristen yang mau naik ya. Assalamualaikum. Mau kemana Bang Darian? Udah loncat ya. Masih belum ditanya ada lompat. Aduh ya Allah, udah lama nggak masuk. Udah noten naik ya, udah malam nih. Ayo silakan noten naik. Iya, makin Aku panas ya. banyak kali ilmu aku dapat dari Pak Pendeta. Ini banyak kali dia punya titel ya. Jangan aku. Dia 10 tahun di Vatikan. Itu Gimana Pak Pendeta? Gimana kabarnya Pak Pen? Baik. Itu gelarnya itu STH suka tusbol, DTH doyan tusbol, MTH mainan kutusbol. Ini jadi Pak Pendeta ini peneliti Yeskiel sama Amsal. Iya. Bagus sekali lagi. Panggil aku Birahi, namaku Pendeta Birahi Silalahi, suka tusbol, doyan tusbol, mainan tusbol. Jelas ya? Ya Allah, sakit perut tadi ketawa. Itu aku tanya sama mamaku. Mak, kenapa lah dibuat namaku Birahi, Mak? Malu aku namaku Birahi, Mak dipanggil. Firman Tuhan itu bukan kalian. Jangan mau bilang firman Tuhan. Kalau ada yang bertanya bilang itu firman Tuhan itu, marahin orang tuh, kurang ajar orang tuh. Masa firman Tuhan nggak boleh kata? Loh, di mana Mak terus bilang itulah mama pun dulu marah juga sama bapakmu yang ngasih nama itu. Cuman, ya, aku tengok bapakmu, firman Tuhan dimarahi mama sama bapakmu, dimarahin. Firman Tuhan cemana Birahi firman Tuhan? Itulah ditunjukkan Amsal 7:18 itu. Marilah memuaskan Birahi. Hancur dah. Hancur kali. Nah, itulah firman Tuhan itu. Jadi nggak bisa bantah. Makanya kalau ada yang mengejek-ngejek kau, apalagi terkhusus orang Kristen, maki dia. Firman Tuhan itu, jangan kau ejek-ejek aku katanya. Iya, nggak boleh. Firman Tuhan itu Birahi itu. Jangan. Jadi mak sebenarnya lebih keren memuaskan mak. Nama bapakmu dari B, nggak ada dari M, itu kan memuaskan Silalahi. Kan enak gitu mak. Nggak usah. Marilah memuaskan Birahi, kan gitu. Marilah memuaskan. Kenapa nggak marilah atau memuaskan? Nama bapakmu dari B awalannya. Nama mama juga dari B, makanya dibuat Birahi. Cocok lah, udah apa lagi? Tapi Pak Pendeta ini pernah praktikkan tentang Amsal. Sering kali lah sama aku habis. Hancurlah. Sering kali. Akan tetapi jemaat ini kadang-kadang aku bolak-balik, aku bilang. Setiap aku sering berkhotbah. Setiap kau ke kamar mandi, setiap kau buang air kecil, ceboklah pakai air, jangan pakai tisu, aku bilang. Pergunakan air lah, ceboklah, jangan kau pakai tisu, bau kali cepet-cepetnya. Itu diajarkan ya Pak Pendeta ya, diajarkan itu. Iya, bau kan cepetnya. Aduh, aku makanya pernah banyak itu Pak, ada juga bertanya jemaat, Pak Pendeta, Amsal 7:18 ini apa maksudnya? Ini firman Tuhan. Kau nggak paham itu artinya? Nggak paham apa maksud ini? Di rumahmu ada orang nggak? Nggak ada Pak Pendeta. Lakimu mana? Lagi keluar kota. Ayo ke rumah kita ya, ke rumah. Langsung. Langsung menjelaskan dengan praktek ya. Iya, langsung praktek. Ayo, buka celanamu, buka celanamu, langsung sorong. Tusbol.
Ya langsung lah. Tapi aku pakai masker, bau kali pakai masker. Pakai masker, karena aku tahu bau kali, makanya aku selalu mengatakan itu, selalu bersihkan itu. Bukan? Enggak tuspol, main tetap lah. Main tuspol tapi ada jengger. Iya, tuspol tetap muka belakang. Pak Pendeta, kalau begitu, kalau Oten panjang cepetnya, panjang. Itilnya panjang. Makanya pernah ada kejadian, kalian pernah nggak mendengar berita? Aku pernah mendengar berita, ya kan? Ada seorang biarawati dioperasi gara-gara terong nyangkut di dalam cepetnya. Patah. Jadi acar. Bukan. Terong patah di dalam cepetnya, nggak bisa keluar, jadi dioperasi. Terkejut aku. Masuk berita ya. Terlalu nafsu kali dia sampai patah di dalam. Kenapa? Rupanya kelilit itilnya yang panjang nggak bisa keluar. Hancur. Jujur kali Pak Pendeta. Makanya disunat, Oten, sunat lah. Itu kebaikan sunat itu. Banyak kali manfaatnya. Banyak kali manfaatnya. Kadang-kadang timun sama terong bersama. Iya, coba lah. Kasian terong itu kan, kasian timun itu. Apa kata dokter waktu mensunat itu Pak Pendeta? Lah, mencolokkan ke memeknya, apa lagi dibilang? Apa lagi? Lagu ya, betul. Pembahasannya ini loh. Memang ke situ lah. Ya, kita menjelaskan itu jangan kayak Oten, dengan jelas, lugas, tuntas. Kemana dimasukkannya? Kemana lagi kalau nggak ke dalam memeknya? Apa lagi? Telinga, kan ada telinga Pak Pendeta. Telinga. Nggak mungkin lah ke telinga. Yang wajar-wajar saja lah, nggak mungkin lah ke telinga. Memang benar itu. Makanya selalu dikatakan, dalilnya ada. Selalu mencukur bulu kemaluan diwajibkan. Kenapa? Diwajibkan ya. Kenapa? Karena itu tadi. Karena jembutnya itilnya panjang-panjang kali, jadi panjang jembutnya. Meleleh. Aduh, bocor. Ya itu Bang Anci, Pak Pendeta itu sekarang buat usaha. Hasil cukuran jembut itu dibuat bulu alis mata gitu. Bagus sekali Pak Pendeta. Bagus sekali. Memang benar itu, makanya diwajibkan mereka mencukur bulu kemaluan. Kenapa? Jembut Oten ini panjang-panjang kan? Bawa ayo tutup layar yuk, dan nanti takutnya rungkat loh. Rupanya sengaja dipanjangin untuk menutupin itil yang panjang, itu dia. Jadi kalau panjang itu Pak Pendeta kayak klewer-klewer. Ciut burung. Bang Anci tahu cengker ayam kayak gitulah. Aku masih di bawah umur. Makanya aku banyak tanya sama Pak Pendeta ini. Iya. Pokoknya pintar kali nih Pak Pendeta. Saya udah dibilang, sayalah yang dimaksud Yesus itu. Pendeta jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Makanya Oten, kalau kalian mau mendapatkan jalan kebenaran, datangi aku. Jalan kebenaran Gang Harapan, Kecamatan Yerusalem, Kabupaten Golgota. Betul. Jujur kali. Itulah dia. Nggak ada blender di sini, bukan blender ini pendeta birahi. Kok blender aja nanti kita tampar orang di bawah dia. Birahi Pak pendeta birahi. Kira pula macam si blender itu congornya aja Pak Pendeta ya. Congor. Pendeta birahi. Ini beda, bukan blender ini pendeta birahi ini dari Tarutung. Bang Anci, saya nggak bisa naikin orang Bang. Mungkin ada Oten, ini slot buat Oten. Sniper Medan naikkan lagi. Sniper Medan. Bantu di Sniper Medan. Udah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Budi kenapa jadi Putin ini? Putin Rusia. Terus
Diam dulu ya bang, ini lagi belajar. Kita lagi nyimak ini pendeta lagi bicara. Ada pendeta. Nyimak apa pendeta? Lagi nyimak pendeta birahi. Jangan diganggu, kami lagi serius ini. Ini lagi nyatet ini semua omongan pendeta ini. Siap, nyimak. Jangan Ini temon, kenapa lu mon? Nun. Ribut kali kalian ini. Lanjut Pak Pendeta. Lanjut pendeta. Jangan dipotong ketika pembahasan tentang Jangan dulu Pak Pendeta. Bang Abbas, Bang Ikan, saya naik turunin bentar ya, biar ada slot berotennya. Ini sniper Medan suruh kali kasih anak berdua sama dia berpucekek nanti banyak kali gayanya ini. Tampar nggak tuh? Astagfirullah, baru tadi gue denger guys di perut gue ya Allah. Ayo Oten, ini saya sudah sediakan 2 kursi nih. Silakan Bang Haji, naikin Bang Haji. Itu aku sendiri. Udah saya naikin 2 kursi nih buat Oten. Silakan lanjut Pak Pendeta. Mana sniper Medan naik ke atas. Jadi kucuk naik. Suara Jambak boy. Enggak lo ketawa mulu. Yang lain diem. Di Jambak boy. Astagfirullahaladzim. Tahu mau kemarin mau berantem apa enggak? Surkol kita jumpa main kita sniper Medan kalau kau memang mau aja berantem. Hah? Nggak surkol sama aku? Kenapa ngomongnya gitu? Ya makanya kalau mau diskusi saja. Mau usah tanya detail-detail itu. Uji. Detail macam mana? Mampu Ya kau jawab makanya. saya. Nah, apa yang mau kau Kalian tanya? jawab saya. Apa yang mau kau tanya? Ku jawab. 10 pertanyaan mau ku jawab dengan cepat. Apa yang mau kau tanya? Kalian dari tadi ngomongmu nggak mau menghujat, tapi kalian dari tadi menghujat. Di mana menghujatnya? Di mana? Banyak kali. Di mana menghujatnya? Coba kau baca Amsal 7 itu. Amsal 7 18 19 kau menghujat. Coba baca. Macam orang kau bikin. Baca Amsal 7 18 itu, baca. Benar itu namanya pendeta birahi ini. Tadi saya baru masuk saja, kamu jawabnya Baca tidak dulu santun. Amsal 7 18 itu. Kalau kalian santun menjawab saya lebih santun. Amsal 7 18 kau baca. Salah bang. Baca. Aku udah santun ini. Iya. Baca dulu lah. Sebentar aku mau makan lanjut lu. Loh, kok makan Pak? Lu lapar ternyata pendetanya. Lapar juga banyak kali congor. Kalian pikir Pak Pendeta ini tidak lapar ya? Lanjut dulu, makan dulu Pak Pendeta. Beri nasi lemak Ruah. Iya. Pak Pendeta kasih nasi lemak. Jadi memang teman-teman kalau kebenaran itu berat, kejang-kejang otaknya. Kejang. Iya, menerima kebenaran itu tidak mudah. Otaknya keram. Keram campur kejang. Iya. Makanya berhentilah kalian menyembah yang bukan untuk disembah. Gitu. Jujur kali ini Pak Pendeta sampai dia cari pula itu salibnya tak ketemu. Mampu kalian jangan men-mute. Sibuk kali. Ini kalau apa mampu kau pula? jangan men-mute. Ayo kita diskusi bagus-bagus. Kenapa pula Kalau kau ini betul-betul kau. sniper? Kenapa kau? Kenapa kau ngomong gitu? Sudah Katanya ketemu pendeta. kebenaran. Pak Pendeta lagi makan. Iya. Katanya pendeta ngomongnya kok gitu. Ini Pak Pendeta. Oh, Pendeta boleh ngomong lah. Tidak ada pendeta. Macam Cara bicaranya kau pula seperti itu. pendetanya. Kau pun pendeta kau. Kau pendeta. Hah? Ayo, Bapak aku pendeta. tanya sama kau. Pendeta kau, pendeta. Hah? Yang bilang aku pendeta siapa? Macam pula kau lebih tahu Pak Pendeta. Yang bilang ini, aku pendeta kau siapa? lihat banyak kali dia punya titel. Pendeta kau ada titelnya? Mana ada titelnya? Taunya perpuluhan. Terus berbelit-belit kau bicara. Berbelit-belit kau bicara. Berbelit-belit. Makanya saudaraku Kalau berat mampu itu kebenaran. kau ngomonglah. Berat itu kebenaran, berat. Kau buka komal tanggung jawab. Bukan aku buka komal, aku buka celana ini. Memang kau Aku buka celana. Ada otak Iya, kau. loh, iya. Seperti diajarkan Yeskier kalau jam segini buka celana. Otakmu tuh nggak ada. Iya. Buka Percuma celana. kau udah tua Baca kau. Amsal 7 ayat 13 harus buka celana. Mana masuk kalau nggak buka celana?
Mana jadilah Pak Pendeta. Cuma lah kau buka kawal tapi itu bahasa. Kenapa pula kau kijang-kijang? Yang mengikut kau pun jadi bodoh semua. Yang pengikut itu kebenaran. Kebenaran itu. Sorry ya, aku gak bodoh ya. Gak usah kau bilang-bilang pengikut dia jadi bodoh. Ya jelas lah. Kalian tertawa mana buktinya kalau bodoh? Kalian mengikuti dia. Kalau gak senang kau katanya diam kau. Kristus itu yang bodoh. Aku juga di Medan. Perempuan kau jangan banyak bicara. Yang ikut Yesus kami yang bicara di sini. Sama lagi ya. Bodoh lu tuh. Karena sosok hikmat tapi lu bodoh sebenarnya. Gak percaya, ayo di mana hikmatmu? Di mana hikmatmu? Hikmat kau baca Roma 1 ada dalam selangkangan mama kau. Hikmat kau ada dalam selangkangan mama kau. Tuh ada hikmat. Ambil sana hikmat. Perempuan, kenapa emangnya perempuan? Kau kira aku takut sama laki? Dia tidak sadar karena perempuan Tuhannya ada. Seandainya tidak ada perempuan, tidak ada pula itu Yesus. Emang Yesus lahir di download? Yesus itu dari perempuan. Udah kena mental itu turun itu. Mana ada Yesus itu dari firman, dari perempuan. Ada pula si Yesus dari firman. Lihat Bang Aci, ada yang mau naik Bang Aci. Punya saya nggak bisa Bang Aci. Punya saya nggak bisa. Rote naikin. Bayang. Ini ya teman-teman muslim yang mau naik, kita biar ada diskusi, biar nggak monolog, naikin Oten dulu ya. Iya. Macam mana lah pula monolog ini, ada Pak Pendeta. Birahi macam mana lah pula. Dia laki-laki tapi kamu tidak ada otak, kamu kayak gini kayak perempuan. Seandainya tidak ada perempuan, tidak ada pula tuh Yesus. Apakah Yesus muncul dari batu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mana dia tadi tuh berkusuruh dia pakai BH. Wah, mana cukup? Ukuran berapa? Ukuran berapa? Hancurlah. 38B. Wah, besar kali. Aduh, kacau. Jangan cepat 2. Jangan pula kau ribut. Jangan. Udah berapa lama ya vakum? Aku udah berapa lama vakum, tiba udah di komal gini. Ini ketemu sama kayak gitu, laki-laki kayak perempuan. Aduh, merendahkan perempuan itu tidak boleh. Iya. Bayangkan kalau seandainya Maria itu keguguran, hancur Tuhan Oten. Kalau Maria itu keguguran, hancur Tuhan Oten. Pak Putih awet muda ini ketawa mulu. Itu loh. Lucu begini. Harus menghargai perempuan. Ketambah perempuan tidak ada kehidupan. Perempuan itu tiang negara, tiang agama, bukan tiang gereja. Ini disapa dulu ini, disapa dulu ini. Oten atau bukan tuh? Sebentar dulu, dia belum salam. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Abang, tes ada suaraku. Belum ada bang. Belum ada suaranya. Cek selamat malam. Ya gedein lagi bang suaranya. Mungkin tengah malam kali ya. Cek aman kah suaraku? Mantap. Bang AR Protestan Katolik. Aku Protestan bang. Mau Martin Luther ya. Ya, gaspol Bang Anci. Ini Pak Pendetanya masih makan nih. Saya asistennya Pak Pendeta. Iya, saya asistennya. Mohon maaf, Pak Pendeta kami lagi makan. Iya, lagi berkhidmat dengan hidangan Tuhan. Oke. Iya, biar dulu dia makan. Iya, karena lagi menghadapi hikmat Tuhan. Enggak. Penatua, Bang Anci ini penatua. Jadi dia bisa mewakili Pak Pendeta. Kalau saya supir pendeta, saya pendeta Birahi. Salam kenal. Supir. Udah. Ya. Habis makan aku ngocok gara-gara baca Amsal. Pantang kali aku kalau baca Amsal sama Yeskiel tuh bawaannya mau ngocok aja, aduh. Pakai sabun apa pakai sampo Pak Pendeta? Makanya survei mengatakan banyak. Mama Lemon. Enggak, banyak survei mengatakan itu tadi lah.
Santai. Aduh, sabun batang bolong. Pak Pendeta udah selesai makan. Udah, habis udah selesai ngocok makan. Apa lagi? Ada desain nih, sudah ada yang bertanya. Ya. Ini Pak Pendeta. Pasien selanjutnya nih. Ya. AR nih. Bapak, katanya sakit asma dia. Oh, apa yang mau ditanya? Saya jalan kebenaran ini ya, jalan kebenaran. Kalau mau cari kebenaran, tanya saya. RT berapa? Jalan kebenaran RT berapa? RT 3 RW 2 Kecamatan Golgota Kabupaten Yerusalem. Oke. Boleh ngomong kah? Ya, silakan. Kebetulan ya, aku baru lewat di room ini, terus kulihat itu kan apa kehebatan Yesus gitu kan, makanya aku jadi pengen naik aja. Sebenarnya gini, kalau kita mau ngomong tentang iman ya, itu urusan kita sama Tuhan kita masing-masing. Abang mau menjelaskan apa mau bertanya? Bentar Bang. Sampaikan dulu esensinya, menjelaskan apa bertanya? Jangan curhat. Enggak, maksudnya gini Bang, kan itu ada tulisannya itu kan apa kehebatan Yesus. Nah kan kalau Abang kan bertanya gitu kan. Nah, kalau ku bertanya balik, mau dibandingkan kehebatan Yesus sama kehebatan siapa? Itu dulu Bang. Oh, maksudnya itu. Ya. Lanjut Pak. Aku hebat. Gini. Aku hebat ini. Oh ya. Tengok gelarku itu. Ya. Hebat aku. Hebat. Kalau mau tanya hebat, lebih hebat lagi istriku. Bisa membangunkan burungku yang lagi tidur. Hebat. Waduh. Gini. Itu kehebatan. Kalau ditanya kehebatan. Gini aja. Udah. Gini aja. Oke, Abang. Jadi Abang dibandingkan kehebatan Abang sama kehebatan Yesus atau gimana? Kan tadi kan Yesus bisa membangkitkan yang mati. Biniku bisa membangkitkan burungku yang mati. Apalagi? Oh no. Mana hebat? Itu berarti begini. Itu berarti kegoblokan Abang yang Abang. Bukan goblok lah, man. Berharga kali burung kita. Tau nggak berharga burungmu? Itu bukan kehidupan, bro. Enggak aja. Kalau mati burungmu ada yang mau cewek mau? Enggak ada. Itu bukan kehidupan, bro. Kalau mati sekarang aku tanya, nggak usah munafik. Ketika mati burungmu, apa cewek ada yang mau? Munafik kamu, bro. Nah, bagus mati aja kan begitu. Baguslah mati saja kalau burung kita mati. Bagus mati aja kalau burung kita mati, ya kan? Betul. Nah, apalagi Pak Pendeta. Kalau burung kita mati, Tuhan pun tak dihargai. Iya. Bagus mati aja kita. Kalau burung mati. Kalau burung mati, Tuhan pun tak berharga. Ternyata aku ngobrol sama botol semua di sini juga. Kenapa kok kejam? Entahlah. Kenapa kok mengemis minta naik? Enggak. Ya udah. Enggak. Tadi Anda bertanya kehebatan Yesus dibandingkan kehebatan dengan siapa? Kan begitu. Ku jawab aku hebat, bilang. Gini, salah. Makanya kan iya, dibandingkan sama kamu kan. Kan bilang tadi, kamu hidup. Kan? Hidup. Iya. Manusia kamu berhidup bernyawa. Iya. Itu satu kehidupan, bro. Burung itu organ, weh. Itu bukan kehidupan. Tapi aku begini dulu, Pak Pendeta. Jujur ya. Terserah. Kau mau bercakap apapun, aku tak peduli lah. Pak Pendetaku ini titelnya banyak. Yesus kau ada titelnya. Hilang dia. Ya kabur. Dia bilang, emang Yesus itu pas dilahirin nggak bernyawa, nggak punya darah. Yesus kan juga menghidupkan burung kan? Ada menghidupkan tapi nggak hidup. Iya. Kok nggak bisa hidup? Udah dikebiri. Kita lah sebagai laki-laki kutanya dulu. Kalau burung kita mati mau nggak kita hidup? Hah? Malas kan? Tuhan pun tak dihargai. Kalau burung mati Tuhan pun tak dihargai. Makanya lebih jago lagi perempuan bisa menghidupkan burung yang mati. Lebih jago perempuan lagi. Betul. Ya kan? Ya oten yang lain mengaji itu ada yang banyak yang naik saring, mungkin ada oten naikin. Iya. Kalau kehebatan, ya buktinya PPJ saja bisa menggubur-gubur diocop sama Yuni. PPJ jatuh cinta sama Yuni ketika diocop sama Yuni, isapannya ganas sekali. Coba lah. Hikmat, sampai hikmat Pak Pendeta, sampai hikmat. Sampai hikmat, jatuh cinta PPJ itu. Gara-gara apa? Ocopan Yuni. Gara-gara ocopan Yuni ganas sekali. Di siapa dulu nih Antus lulusan TAN malam. Selamat malam. Dari Protestan Katolik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Antus. Ya, makasih sudah dinaikkan.
Ya. Ya, ini Pak Pendeta sama sampaikan aja nih Pak Pendeta. Tanggung jawab loh, anak orang nangis tuh tadi. Tinggal tanya aja sama dia, masih mau kau datang besok? Bilang, masih mau kau datang besok? Itu tanya masih mau kau naik, masih mau kau naik. Itu tuh lulus santan itu loh, ditangkap dulu santan itu. Biar open yang naik. Ya, makasih host. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Support di bawah ya bang. Bantu support di bawah ya, batu tap-tap ya. Siap. Lanjut. Iya bang Lu Santan, halo. Kaspol. Halo. Pak Pendeta. Nah, ini santan ini kayak sperma, namamu santan kayak sperma. Dulu santan. Iya bang. Apa mau tanya? Saya terus ya kan, bagus ini pendeta, betul-betul pendeta, punya kualitas pendeta ini, benar-benar. Begini Bang Putin, saya jelaskan. Kalau di gereja bertanya pakai amplop. Ini Pak Pendeta gratis. Betul. Banyak kali dia punya titel. Silakan Bang Santan. Ya. Katolik Protestan bang? Saya Muslim bang. Oh, ya ada yang ingin sampaikan, monggo bang. Iya bang. Saya kasihan juga sih bang sama yang tadi itu. Abangnya sampai kejang-kejang itu bang. Gara-gara Memang, Pak Bang. Pendeta nih. Iya, Pak Pendeta ini menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu memang terkadang menyakitkan. Itu makanya kita mumpung ada Pak Pendeta ini bertanya dan bertanya. Gak perlu bayar perpuluhan. Ya. Gak perlu bayar perpuluhan. Perpuluhan 10% lagi. Sama saya. Kalau sama Pak Pendeta ini nggak usah bayar perpuluhan ya. Tiap hari kasih sabun sama Mama Lemon cukup sudah. Santai. Mama Lemon panas toh bang. Ya, yang mana enak? Oh, Pak pakai Pendeta? Rinso. Itu pakai sabun colek apa sabun batang? Saya sedikit. Mana aku tahu siapa yang pernah pakai itu? Pak Pendeta. Iya, sedikit saya tanggapin yang kawan yang nangis tadi itu bang. Ya, karena kan dia mengatakan persoalan kehebatan nih. Tapi mohon maaf bang kalau saya ada salah atau keliru, tolong dibantu ya bang. Karena ini berbicara yang pernah saya dengar dan pernah saya baca bahwa Yesus itu disalib, ditangkap bang. Nah, kalau berbicara kita persoalan kehebatan terlepas dari apa, dari keimanan, kan kalau ditangkap bang, berarti kan lebih hebat yang menangkap daripada yang ditangkap. Betul. Oke. Ku jawab santan ya. Pertama kau bertanya banyak salah, banyak kali salahmu. Apa itu? Lama kali kau bertanya. Apa bilang? Denganku. Itu salahmu pertama. Oke. Pertanyaan kau pun penting, aku lama kali kau bertanya. Itu salahmu pertama. Lanjut Pak Pendeta. Bertanya. Yesus itu disalib atau enggak? Udah selesai gitu aja. Apa yang dia pertanyaan? Itu segala macam. Sakit kepala dengarnya. Tapi menurut sejarah begini Bang Lulu, saya kasih tahu kalau jam segini ini Pak Pendeta birahi. Enggak bang, saya juga kan pernah baca bang, pernah dengar. Jadi saya kembalikan ke Pak Pendeta, bagaimana menurut tanggapan Pak Pendeta? Apa aku bilang? Apa yang mau ditanggapin?
Dia birahi, Bang. Saya bilang. Tidur itu. Apa yang mau tanggapin? Nah, tuh kan. Apa tadi pertanyaanmu? Lambat kali pertanyaanmu. Coba yang pasti-pasti dulu. Saya cepatin ya, Bang. Saya cepatkan ya, Bang. Iya. Iya. Iya, karena yang abang tadi yang nangis itu, dia mengatakan kehebatan Yesus. Nah, yang pernah saya dengar, Bang, Yesus itu ditangkap terus disalib. Nah, kalau persoalan hebat, kan hebat yang menangkap daripada yang ditangkap, Bang. Kalau menurut abang bagaimana? Sinyalku putus, nggak dengar aku. Birahi betul Pak Pendeta ini kalau tengah malam. Ini sudah jam. Makanya Bang Santan, maaf Gi, kan saya tadi agak lama untuk naikin teman-teman muslim, biar ada slot untuk oten gitu Bang. Karena kasihan Pak Pendeta, nggak birahi bisa nggak muncrat ini. Betul juga tuh Bang Hafiz. Anda bertanya, tetapi Anda menyimpulkan. Mana yang betul menyimpulkan? Apa bertanya? Oh, bertanya aja Bang, bertanya. Bertanya kau. Bertanya, jangan menyimpulkan. Udah macam moten udah. Aduh. Ini bukan menyimpulkan Bang. Itu menurut saya seperti itu Bang. Yang pernah saya pelajari. Bukan menyimpulkan menurutmu itu. Bukan menyimpulkan menurutmu. Kalau kesimpulan itu Bang, beda lagi Bang. Ya. Bah, mau siapapun kugas ini, nggak ada cerita, mau nggak apa. Jawab pasti bertanya di sini. Bang Santan cari aman lah. Kasihan lah Pak Pendeta ini birahi. Oke, baik. Oke, terserah Abang Pendeta lah. Itu menyimpulkan namanya. Kalau bertanya. Oke, baik, bertanya Bang. Siapa yang hebat, yang ditangkap apa yang menangkap Bang? Siapa yang hebat yang menangkap? Tetap saya yang hebat. Apalagi? Kapok lo Bang Santan. Bang Santan cari aman Bang. Ampun Bang Santan cari aman aja Bang. Buktinya oten-oten gak ada yang berani naik. Gak ada yang berani naik. Berarti saya hebat. Kan begitu. Hah? Jelas. Ampun. Ayo oten naik kan. Jelas. Kalau tidak siapa yang hebat? Saya yang hebat. Oten gak ada yang berani naik. Belum ada yang bisa melawan saya Oten. Ku banting Yesus saja kalah lo lawan Pak Pendeta birahi lo. Oten 50 Oten ku lawan sini. Oten 5 ku lawan. Ku banting. Gak ada cerita. Oke, baik Bang Pendeta. Ini kawan-kawan di bawah sudah minta aku turun ini Bang, sambil ketawa-ketawa ini. Saya turun ya Bang. Lompat. 1, 2, 3. Lompat itu. 1, 2, 3. Jangan juga lompat Bang. Oke, dilanjut saudaraku. Cuman nggak lompat? Bisa nggak turun? Belum bisa Bang. Masih nyangkut Bang. Kasih dulu, kasih tangga dulu. Ini Bang, sudah mau turun tapi belum diturun-turunkan ini, masih posisi miring ini Bang. Aduh. Udah turun. Ini saya bahaya Pak Pendeta.